Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat di tempat ini maupun bagi jemaat yang berada di rumah yang mengikuti melalui siaran live streaming dan online YouTube. Dan juga bagi jemaat yang baru pertama kali melihat ataupun hadir pada ibadah Perki saat ini. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alex Papai Sarnikum. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Kita akan bersama menyambut dan mendengarkan lagu pujian dari Dia Sungguh Indah, Sambutlah Yesus. Siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, rahmat, damai sejahtera, dan kasih-Nya melimpah bagi kita sekalian. Kegembiraan dalam menyambut kedatangan Kristus dalam roh-Nya yang kudus melimpahi hati dan pikiran kita sekalian. Amin.
Mari silakan duduk Bapak Ibu. Nats pembimbing kita terambil dari Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita akan masuk di dalam doa dan pengakuan dosa. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa dan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, lihatlah di mana-mana kehidupan manusia saling tidak mengasihi satu terhadap yang lain. Sebagai manusia ciptaan-Mu yang mengakibatkan dunia terancam. Karena tidak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, praktek yang merugikan, pemerkosaan, pelanggaran hak asasi manusia, berbagai penyakit yang lain yang menakutkan. Ya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Engkau yang rahmani, angkatlah kiranya kami dari lumpur penderitaan yang kami buat sendiri. Karena tidak ada rasa takut kepada Tuhan atas segala tindakan, baik melalui perbuatan dan tindakan kami dari hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahwa seringkali kami cenderung mementingkan diri kami, mementingkan kelompok kami dan mengabaikan kehendak Tuhan dan firman-Mu. Ya Tuhan, terbentang luas seluruh kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu. Perbaharuilah kami, teguhkanlah iman kami, ingatkanlah kami bahwa apa yang kami lakukan tidak diketahui orang, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Kuatkanlah kami kembali agar kami berbalik ke jalan Tuhan dan sadarkan kami semua dan dunia ini untuk hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus Sang Terang Dunia kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah terambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, awasilah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia
yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab itu ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kita angkat pujian, kuperlukan juru selamat. Mari kita satu di dalam doa agar roh Allah memenuhi hati dan pikiran kami sehingga pencerahan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi jalan kehidupan kami sungguh memberi dampak dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa di dalam anakmu yang tunggal. Oleh karena Roh Kudusmu dan ketiganya yang esa. Kami ada di tempat ini, di dalam rumahmu. Inilah hati dan pujian kami kepadamu. Saatnya kami boleh mendengar firman-Mu, perkataan-Mu, sabdamu. Bahwa kami tidak hanya untuk mendengar firman-Mu, tapi bagaimana kami melakukan kebenaran ini. Dan kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama anakmu yang tunggal, nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Susan akan membacakan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah
akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat yang berada di tempat ini ataupun yang berada di rumah. Saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Kalau kita melihat arti kata Advent itu berasal dari kata Adventis atau Adventus. Artinya kedatangan Tuhan. Tetapi bila kita melihat konteks dalam bahasa aslinya, bahasa Greek, bahasa Yunani, Ibrani maksud saya, dan Yunani atau Greek, istilah kedatangan ini mengambil kata Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mesias atau Mesaya yang berasal dari bahasa Ibrani berarti Masiah atau Mesaya yang diurapi artinya. Dalam bahasa Yunaninya kata Mesias diterjemahkan dengan nama kata Kristos. Dari situlah dikenal Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh di masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Konsep mesianik ini dikenal juga di dalam agama-agama yang berakar dari Abraham. Agama orang Yahudi, Yudaisme, kita Kristen, dan Muslim Islam. Jadi kalau di Muslim itu konsep mesianik itu Imam Mahdi. Bagi orang Yahudi Mesias. Bagi orang Kristen itu Kristus. Sampai hari ini orang Yahudi masih menantikan Mesaya, Mesias. Sampai hari ini orang Muslim masih menanti Imam Mahdi. Tetapi di dalam Kristen kita sudah. Bahkan waktu-waktu ini kita akan menyambut kelahirannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kekristenan Yesus Kristus dipercayai sebagai Mesias yang telah dinanti-nantikan. Untuk membawa keselamatan dari Allah kepada manusia. Kata Mesias merujuk kepada orang yang diurapi Allah. Sesuai kebiasaan Israel kuno yang melihat tindakan pengurapan sebagai tanda pemilihan dan pengudusan Allah. Orang yang diurapi dianggap sebagai milik Allah dan mendapat tugas khusus. Apakah Bapak Ibu ingat waktu Daud
Tuhan bicara kepada Nabi Samuel, pergi ke rumah Isai, urapilah dia jadi raja. Dan waktu ditemukan dituangi oleh minyak. Jadi yang diurapi inilah gambaran. Tokoh-tokoh yang dilantik dengan pengurapan biasanya raja dan imam ataupun tokoh yang dipilih oleh Allah sendiri. Di dalam Alkitab Ibrani dan dalam Perjanjian Lama, istilah tersebut dikenal kepada raja dari orang-orang Yahudi yang diurapi saat peristiwa pelantikan dirinya. Karena Alkitab menyatakan bahwa Sang Mesias yang dijanjikan oleh Alkitab harus dilahirkan oleh seorang perempuan. Beliau seorang perawan di kota Bethlehem, dari keturunan Daud, suku Yehuda, dan ahli waris tahta Daud, dan diberi nama Immanuel. Istilah teologia dikenal dengan inkarnasi atau kenosis. Hal itu semua telah digenapi oleh kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebetulnya ada 28 penggenapan Mesias di dalam Yesus Kristus. Jadi Perjanjian Lama menyatakan Mesias dilahirkan oleh seorang perempuan, perawan di kota Bethlehem dari keturunan suku Yehuda. Ini Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya ada 28, tapi saya singkatkan saja. Itu semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi ayat demi ayat telah dinyatakan. Ya, sebagai contoh dilahirkan dari seorang perawan itu Yesaya 7 ayat 14. Dan digenapi Matius 1 ayat 22, Bapak Ibu. Jadi Kristus Yesus yang kita percayai bahwa dia adalah utusan Allah yang pada dasarnya adalah Allah sendiri, adalah Sang Mesias. Ya, Mesias dilahirkan di Bethlehem, dikatakan juga ya. Tadi saya sudah katakan dari suku Yehuda, keturunan Daud, semua itu sudah tertulis, digenapi di dalam diri Kristus. Makanya kalau ada waktu-waktu ini di YouTube atau di media sosial, kenapa kamu menyembah Yesus yang adalah manusia? Karena Kristus datang dalam rupa manusia. Makanya nanti kita akan lihat ada teori inkarnasi. Secara cepat saya membacakan Yohanes 1 ayat 14. Inkarnasi ya dilandaskan oleh ayat yang berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman menjadi manusia. Inkarnasi adalah Tuhan menampakkan diri dalam daging. Dia datang untuk bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Pertama-tama dia harus menjadi daging dengan wujud manusia normal. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan dalam esensinya menjadi daging, menjadi manusia. Inkarnasi berarti roh Tuhan menjadi daging. Artinya Tuhan menjadi, ya artinya Tuhan menjadi daging, pekerjaan yang lakukan di dalam daging adalah pekerjaan roh yang diwujudkan dalam daging dan diekspresikan oleh daging. Tidak seorang pun kecuali Tuhan dalam rupa daging dapat memenuhi pelayanan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya daging inkarnasi Tuhan, hanya manusia normal ini, tidak ada yang lain yang dapat mengekspresikan pekerjaan ilahi. Jadi Allah menjadi manusia artinya firman yang jadi manusia. Mungkin kita pernah berkata dan mendapat pertanyaan, kenapa Tuhan jadi manusia? Kalau dia Allah, dia maha kuasa, dia bebas mau jadi apa saja. Tetapi karena misi keselamatan, dia harus menjadi manusia. Bapak Ibu, ada istilah lain namanya kenosis. Terambil dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenosis adalah pengosongan diri. Kristus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus rela mengesampingkan kemuliaan surgawinya. Kristus mengesampingkan otoritas dan atas kemerdekaannya selama pelayanannya di dunia. Kristus sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa dan tidak menggunakan sepenuhnya kuasa kealahannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kata kenosis itu mengosongkan diri. Allah tidak menggunakan kuasa yang sepenuhnya di dalam diri Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini ada serangan terhadap iman kekristenan. Yang berkata, mengapa kamu menyembah manusia di dalam Yesus? Benar, Yesus adalah mengambil rupa manusia, tetapi dia adalah Allah. Biarlah Tuhan memberkati kita dan memberikan pencerahan oleh karena Roh Kudus-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama, baik di dalam hati ataupun dengan suara. Mari kita sama-sama katakan, aku percaya di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus. Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, kemenangan manusia. Amin. Mari duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Ajakan persembahan. Oh, doa syafaat. Mari kita bawa hati kita untuk menaikkan syafaat kita. Bapa, terima kasih. Kami boleh mengenal Engkau di dalam wujud anak-Mu, Yesus Kristus, oleh karena kuasa Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Gereja-Mu yang adalah tubuh-Mu. Engkau memberkati Tuhan pekerjaan pelayanan dan umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah anugerah-Mu yang melampaui segala akal terus memelihara, memberkati. Jaga dan lindungilah seluruh umat, khususnya dari penyakit menular di waktu-waktu ini. Biarlah kami, Tuhan, hidup dalam perlindungan-Mu. Sekalipun terkadang di luar kekuatan kami,
kami pun dapat terkena dari penyakit ini. Tapi pertolongan-Mu, kuasa-Mu, perlindungan-Mu selalu menyertai anak-anak. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dari umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Saudara Steve De Vretes, Makio Titalei, Bapak Roy Vogel, Bapak Will Monstart, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nina Rosali, Bapak Rudi Matiwena. Biarlah Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu yang setia di atas kayu salib, Engkau menyembuhkan mereka. Memulihkan kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Pakai tangan dokter, obat-obat yang diberikan oleh dokter maupun peralatan medis menjadi tangan kepanjangan-Mu. Tidak lupa kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Bapak Bian Atmo dan Ibu Novita Murih Saparui. Biarlah Kau tambahkan lagi 1 tahun kehidupan yang berbahagia dan penuh dengan cinta dan kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk yang berulang tahun pernikahan Bapak John dan Ibu Dewi Irawan. Biarlah rumah tangga mereka terus mengalami kebahagiaan seperti aliran sungai yang tidak akan pernah kering, karena Engkau ada di dalamnya. Berkati anak-anak mereka dalam berkat Tuhan Yesus. Hadirat pemerintahan bangsa negara ini, bangsa Belanda, kerajaan Belanda, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertai dan penuh dengan segala hikmat Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang akan dibawa oleh umat-Mu Tuhan. Baik yang di dalam ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing. Berkati persembahan ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Berilah kepada yang maha tinggi, perpadanan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ayat pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat di rumah, memberi persembahan melalui rekening perkis tempat, dan bagi jemaat yang hadir di tempat ini akan memberikan persembahan setelah kebaktian melalui pintu keluar ini. Kita akan mendengarkan pujian persembahan yang sudah didoakan tadi dengan judul Sungguh Bangga Bapa.
jemaat sekalian, kita akan mendengarkan lagu pujian persembahan dari keluarga Atmo dengan judul Als vergeving is, kan genezing zijn. Pujian yang indah sebagai ekspresi untuk memuliakan Tuhan. Hati yang seperti anak kecil sungguh berkenan kepadanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujian penutup Bapa, terima kasih.
saya mengajak kita semua berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Arahkanlah hati saudara sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Warta Jemaat Minggu 13 Desember 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Papa yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu 20 Desember 20 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Surya Harefa di Gereja The New Stad dan dimulai pada jam 9.30 pagi. Kebaktian ini dapat juga diikuti melalui online streaming dan untuk linknya dapat menghubungi Badan Pengurus. Perki Amsterdam Zuidoost juga mengadakan tiki kotak persembahan syukur 2020. Dana ini untuk dipergunakan untuk pelayanan diakonia Perki Amsterdam Zuidoost. Linknya akan dibagikan kemudian. Terima kasih sebelumnya. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan pada kantong kolekte yang tersedia atau mengirimkan kepada perki-perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan kepada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada minggu ini akan diberikan kepada Bapak John dan Ibu Dewi Irawan. Yang kedua akan diberikan kepada Bapak Bian Atmo. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.